Halo anak muda, kita sambung lagi bicara tentang passion, minat, dan bakat. Ada pertanyaan, apa hambatan anak muda ini dalam menentukan atau mencari minat, bakat, dan passion? Karena biasanya anak muda ini terjebak dengan makna passion. Jadi mereka menyamakan atau secara umum disamakan, passion itu sama dengan minat kah? Atau sama dengan bakat kah? Tentu saja tidak. Karena passion itu seperti pada video pertama, passion itu memerlukan komitmen. Jadi minat mungkin saja membawa passion, mungkin saja ya, minat mungkin saja membawa passion. Jadi terstimulus dengan minat, kemudian timbullah passion, gairah itu sendiri. Jadi memang kita harus mencari tahu dengan banyak melakukan aktivitas dan kemudian kita melakukannya dan komitmen dan menimbulkan passion atau gairah sehingga kita sampai ke goal. Sampai ke goal itu adalah sampai ke karya. Jadi banyak orang yang melakukan tapi didorong dengan stimulus yang ogah-ogahan atau karyanya tidak sampai optimal. Itu berarti belum sampai ke passion. Karena passion itu biasanya orang berambisi, bukan ambisius ya, tapi berambisi untuk mencapai ke goal itu sendiri. Salah satu contoh lah ya, misalnya minat kita terhadap fotografi ya, atau videografer atau apapun yang berhubungan dengan video atau foto gitu. Lalu kita mencoba melibatkan diri dengan dunia itu, mencoba foto-foto, tapi kemudian kita mendapatkan satu tantangan atau hambatan atau gangguan, kemudian kita jadi malas lagi fotografinya. Itu kayak sepertinya itu hanya terstimulus oleh lingkungan, mencoba-coba jadi iseng gitu ya, mencoba melakukan hal itu. Nah, belum timbul fashionnya, itu tidak dikatakan itu sebagai fashion, atau tidak timbul goalnya, itu belum dikatakan sebagai fashion gitu. Kita coba lagi di bidang yang lain, mungkin dengan mencoba mencari tahu lewat bacaan, lewat hadir di bergaul misalnya dengan positif di sekeliling orang-orang, bagaimana anak-anak muda berkarya, mungkin itu salah satu bertemunya kita bakat, sehingga ketika kita coba untuk melakukannya bergairah, itulah fashion kita. Tidak jadi masalah jika kita sudah kuliah di bidang tertentu dan kita mengetahui bahwa ternyata bakat kita di lainnya, karena tidak ada yang percuma ya, insya Allah kita masih bisa mempelajari hal yang lain. Nah, pertanyaannya, kapan waktunya yang tepat untuk mengenali minat, bakat, dan passion itu? Biasanya kita bisa mengenali sejak di jenjang pendidikan, dari awal sekolah menengah pertama itu semakin tajam gitu ya. Sebenarnya di sekolah dasar atau di SD atau di sekolah rendah kita bisa menemukan bakat-bakat itu sudah muncul jika stimulusnya terus-menerus atau banyak stimulus. Kemudian di sekolah menengah kita semakin tajam karena tahapan-tahapan dari jelajah fitrah itu sampai ke sekolah menengah. Passion kita itu pas dengan bakat dan sudah ditemukan bakat, kemudian menemukan passion sehingga menimbulkan karya. Masya Allah ya, sudah mulai ada karya di sekolah menengah gitu. Tapi tak usah kita khawatir jika pada waktu SMP kita belum menemukan. Kita langsung masuk ke jenjang sekolah menengah atas gitu. Biasanya banyak aktivitas yang dilakukan di sekolah menengah atas atau di SMA gitu. Dan dari situ kita timbul passion, bergairah, apakah itu di bidang olahraga, apakah itu di bidang seni, atau di bidang sains atau yang lainnya. Kemudian kita mengarahkannya langsung ke jenjang kuliah. Nah, biasanya dengan banyaknya aktivitas itu, makanya di SMP, di SMA itu banyak ekstrakurikuler gitu, agar kita terstimulus atau kita mencari tahu, mencoba untuk bisa menemukan bakat kita sebetulnya apa gitu ya. Jika kita melakukan banyak hal aktivitas dan kita ketemu, nah ini dia gairahnya dan terus continue, komitmen kita terus menerus istiqomah, itulah yang akan menemukan passion. Jadi teruslah di situ. Nah sekarang Bunda, apakah itu bisa terlambat kalau saya sekarang sudah kuliah? Tidak, kita temukan saja bakat kita dan menempatkan bakat itu dilatih menjadi skill, dan skill itu yang akan membuat kita gairah melakukannya, komitmen sampai ke goal, insya Allah itu passion kita akan timbul. Terakhir mungkin tip yang akan saya sampaikan kepada anak muda di Indonesia khususnya, insya Allah tips saya adalah kenali diri kita, peka terhadap diri kita.
Karena ketika kita mulai mengevaluasi diri kita ini, dan kalau saya misalnya menyarankan untuk membuat mind map, dicatat kita minat di sini, kita merangkai apa-apa yang kita minati, kemudian berkembang, goalnya apa dan lain sebagainya, sehingga timbullah spider web gitu ya, tentang siapa diri kita. Dari catatan-catatan itu akan timbul peta menjurus kepada satu titik. Ternyata ini ketika kita melakukan gairah ini yang kita sebut bakat yang bisa menimbulkan passion. Ingat, passion itu sangat perlu, karena setiap ada tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap aktivitas yang kita lakukan, passion lah yang memerlukan dorongan kita untuk tetap bertahan dan berkarya. Hanya bakat saja tanpa komitmen, tanpa passion, itu tidak akan menghasilkan karya yang optimal. Teruslah berkarya, teruslah menemukan diri kita siapa. Insya Allah, karena dengan menemukan diri kita, kita akan mengenali siapa diri kita. Selamat berjuang anak muda, tetap semangat, dan dari Indonesia untuk dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.